Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Ramadha dengan nomor pokok mahasiswa A1A020107, kelas 1C dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini akan bercerita dengan tema kesehatan yang berjudul Aku Munchausen Syndrome. Baiklah, langsung saja saya bercerita. Rina, itu namaku, seorang remaja putih yang tanggung. Jika dilihat dengan kasat mata, kehidupanku cukup baik, mungkin sempurna. Lalu, untuk apa cerita ini? Bukankah sempurna itu berarti tanpa masalah? Mungkin aku beruntung terlahir sebagai anak orang kaya, mungkin juga tidak. Ayah seorang pegiat kerja sekaligus pemegang kongsi dagang furnitur yang menggila. Bisnisnya kini sedang tinggi-tingginya, memperluas daerah kekuasaan hingga ke negeri seberang. Tak dipungkiri, berapa keuntungannya per bulan? 100k, 200k, aku tidak tahu. Yang pasti, jumlahnya tidak akan terhitung jari, tangan, dan kaki. Ibu juga sama, seorang pengusaha, namun bergerak di restoran berbintang. Tak tanggung-tanggung, ia pemilik sekaligus koki di restorannya sendiri. Kalau ia mengingat semua kesuksesannya, ibu selalu bercerita tentang hidupnya dulu. Ketika ia memulai usahanya dari dorongan gerobak, lalu memulai mendirikan warteg kecil-kecilan. Hingga ibu bisa sampai di titik ini, ia tidak mau melewatkan masa-masa gemilangnya. Oleh karena itu, dia selalu berada di restorannya dan terus bekerja, hanya bekerja. Orang-orang bilang sempurna itu tentang kesuksesan materi, tapi untukku semua kesuksesan itu anehnya membuatku jengkel. Sepanjang hari, aku tak pernah merasakan kehangatan itu, kehangatan yang teman-temanku rasakan. Lalu mereka dengan bangganya bercerita di hadapanku. Mereka bersenda gurau dengan ayahnya, dengan bundanya, jalan-jalan, sarapan, dan makan malam bersama. Rasanya persis seperti keluargaku, namun terbalik 180 derajat. Sungguh sebuah ironi sebenarnya, ketika temanku bilang, enak ya jadi kamu, mau ini itu tinggal bayar, nggak usah repot-repot bawa dagangan ke sekolah, nggak usah juga mikirin gimana uang SPP bisa lunas, bahagia saja sepertinya bisa kamu beli. Bahagia, reaksiku hanya tersenyum simpul. Sempat aku bermimpi seorang anak laki-laki sedang terbaring lemah di ranjangnya. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, sepertinya parah. Namun, ia tidak tersungkur sendirian. Ayah dan ibunya selalu di sampingnya dengan sabar merawat, memberikan semua kasih sayang, harapan, doa, semua waktu demi orang yang sakit ini. Ya, hanya untuk orang yang sakit. Dan sempat aku berpikir, apakah ini sebuah petunjuk, sebuah solusi dari Tuhan agar aku bisa hidup dengan kasih sayang mereka. Aku bangun dari semua halusinasi itu dan segera turun menuju ruang makan. Kulihat, sepertinya aku sarapan sendiri lagi. Hanya sepiring nasi goreng dengan daging ayam serta brokoli dan buah untuk pencuci mulut. Tak lupa susu yang bagus untuk pertumbuhan. Sempurnalah makananku. 4 sehat, 5 sempurna. Suapan pertama, ku tatap kursi di depanku kosong. Suapan kedua, masih saja ku tatap kekosongan. Suapan terakhir, ku rasakan nasi goreng yang terasa semakin asin. Tiba-tiba terlintas di benakku mimpi itu. Mungkin memang itulah petunjuk Tuhan, sebuah jalan keluar agar aku tak menatap kosong kursi meja makan lagi dan bisa menatap wajah mereka yang sedikit keriput. Apakah dengan cara memposisikan diriku dengan anak lelaki itu, aku bisa mendapatkan hal yang sama? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Merupakan hal yang bodoh jika aku berpura-pura sakit demi perhatian mereka. Tak masuk akal jika mereka percaya, karena pasti mereka membawaku ke dokter. Maka dari itu, aku akan mencoba melakukan hal yang benar-benar nyata. Hari Minggu, ku awasi keadaan sekitar. Oke,
Ayah sedang bergumul mengurusi perizinan-perizinan di ruang kerjanya. Ibu jam segini masih berada di restoran dan Bi Ida asik memasak untuk makan nanti malam. Waktunya tepat, aku nekat sekali. Aku ambil sabun dari kamar mandi dan mulai memasuknya ke dalam mulutku. Rasanya aneh, tapi baunya memikat, harum sekali. Aku berusaha sekuat tenaga menelannya, lalu pergi tertidur, berharap aku dibangunkan oleh pusing, mual, dan sakit perut. Benar saja, aku muntah. Keluarlah semua makananku tadi siang berserta sabunnya sekalian. Aku mengerang kesakitan, meramas perutku kuat-kuat, sedikit busa keluar dari mulutku. Bi Ida yang sedang menyapu sontak menjerit, membuat kegaduhan panik. Ayah segera keluar setelah teriakan yang melengking itu mengganggu pekerjaannya, berlari ke arah sumber suara, menatap tak percaya aku yang terbaring dengan mulut berbusa, persis seperti adegan keracunan di film-film. Ayah dengan cekatan menekan tombol-tombol di telepon itu, berharap dokter pribadinya segera mengangkat. Ayah mulai berlinang air mata, mondar-mandir, tidak karuan sembari komat kami membaca doa. Aku sungguh tidak percaya reaksinya akan sifat itu. Aku terenyuh ketika melihat seorang pria menangis untukku. Halo, ada apa pak? Suara dokter itu terdengar dari telepon. Ayah yang panik sempat menceritakannya langsung ke intinya. Dok, segera ke rumah saya, Rinai keracunan. Telepon terputus segera setelah kata siap terlontar. Ayah kembali menekan nomor telepon. Kali ini ia menelpon ibu, memberitakannya dengan singkat sesaat setelah telepon terangkat. Aku bisa membayangkan wajahnya yang penuh kerut terkejut setelah mendengar berita singkat itu. Berhasil, rencana gilaku berjalan dengan lancar. Ibu yang masih memakai apron berlari ke arahku, pipinya basah, dan wajahnya itu persis seperti yang aku bayangkan. Lantas memeluk badanku yang lemas. Dokter tak terselang lama tiba, lantas menjalankan pengobatan yang menyelamatkan nyawaku. Orang tuaku kini benar-benar ada di sampingku, merawat, memberikan semua kasih sayang, harapan, doa, dan semua waktunya. Tapi sepertinya mimpiku. Namun orang yang sakit ini perempuan. Sekarang aku mengerti ucapan mereka tentang kehangatan yang mereka rasakan, yang sekarang sedang aku rasakan. Di tengah kesenangan itu, esoknya dokter datang lagi untuk memeriksa keadaanku. Seperti biasa, dokter akan banyak bertanya, "Gimana Rin? Udah mendingan? Nanti jangan lupa minum obat ya. Istirahat dulu dan jaga makannya. Ngomong-ngomong, kamu makan apa sampai bisa muntah-muntah kayak gitu? Masakan Bi Ida?" "Iya." Aku yakin dokter sedang bergurau tentang masakan Bi Ida. Tapi pertanyaan ini membuatku kelagapan, bingung harus menjelaskan apa. Pikiranku berputar, mencari alasan yang logis, hingga suatu ide tiba-tiba terlintas di benakku. Kayaknya gara-gara aku minum dari botol yang masih ada sabunnya. Tapi botol itu aku yang cuci kok, bukan Bi Ida. Ini memang akunya saja yang teledor. Pintar sekali diriku dalam berdalih. Dokter dan orang tuaku saja sampai percaya. Mereka bahkan tak menanyakan hal ini lebih lanjut lagi. Tak disangka, waktu berjalan begitu cepat, seiring dengan rencana-rencana yang aku jalankan begitu mulus. Semakin lama, semakin aku ingin menyakiti diriku dengan hal-hal yang lebih ekstrim. Membakar lenganku, makan sebarang obat, hingga menusuk diri sendiri dengan benda berkarat. Aku semakin ingin perhatian-perhatian mereka untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dibutuhkan rencana yang matang tentunya. Aku terus membuat alasan untuk mengemas rapi kejadian-kejadian itu, membumbui yang dengan kebohongan agar terlihat nyata seperti merupakan keahlian baruku. Dan aku bingung apakah harus bersyukur dengan hal tersebut atau tidak.
Aku juga mendapat semua kasih sayang mereka. Semua yang seharusnya aku dapatkan tanpa melewati rasa sakit ini. Aku terus mendorong tubuhku melewati batas hingga aku tak kuasa lagi menahan lagi. Kini aku benar-benar terbaring lemah di rumah sakit. Belalai-belalai itu menusukku di sana sini. Suara mesin sama-sama terdengar buram. Semuanya terlihat buram. Ingatanku juga penglihatanku. Aku hanya ingat sepotong memori rencana terakhirku. Aku ingat ketika aku memasukkan obat itu dan obat itu mencampurnya lantas meminumnya. Lalu aku melihat dunia buyar dan samar-samar berputar, semuanya bergerak tidak karuan, lalu hitam, dunia menjadi gelap, setelah gelap terang datang. Cahaya wajah lelaki ini, seorang berwajah cerah duduk takzim di ujung ranjangku. Sekarang ia menatapku sambil tersenyum, seolah mengenalku. Semakin cemas, bukan hanya karena senyumannya, tapi pakaiannya. Pakaian serba putih membuatku berpikir, apakah aku sudah mati? Tidak, kamu tidak mati. Tidaknya belum, Rin. Aku akan menjelaskan sesuatu untukmu. Hal yang belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Suatu hubungan sebab akibat. Kamu diabaikan, kamu menderita sindrom pura-pura sakit itu, kamu terkulai di rumah sakit. Semua itu ada sebabnya kan? Lelaki itu memulai percakapan. Aku yang cemas tentu terkejut mendengarnya. Pikiranku buncah oleh pertanyaan, siapa dia? Malaikatkah? Mengapa dia bisa membaca isi hatiku? Dan apa yang sedang terjadi padaku? Namun lidahku keluh, semua pertanyaan itu hanya tertahan di benakku. Bagaimana dengan rencana terakhirmu? Berhasilkah? Semua itu untuk memiliki semua kasih sayang mereka kan? Namun, kamu tidak tahu rahasia mereka. Kamu hanya tahu mereka sedang mengejar dunia. Kenapa mereka tega berbuat hal itu? Kenapa mereka lebih memilih lembur daripada mendengar cerita pulang sekolahmu? Kenapa? Kenapa? Itu semua karena kakak lelakimu. Itu jawabannya. Orang berwajah cerah memulai percakapan kedua. Kakak, aku punya kakak, omong kosong. Mana mungkin itu terjadi? Aku belum pernah bertemu atau melihat fotonya, bahkan mendengar sedikit saja hal tentang pun tidak. Itu mustahil, tapi aku lebih memilih untuk mendengarkan orang ini. Orang yang berwajah cerah membuka mulutnya kembali, memulai percakapan ketiga. Kau tahu, dulu keluarga kalian adalah keluarga miskin. Keluarga kecil berisikan ayah, ibu, dan satu orang anak itu sedang menanggung penderitaan. Lihatlah, orang tuamu menangis karena kakakmu sudah tertutup kain putih. Mereka menyalahkan kemiskinan, lebih tepatnya menyalahkan diri mereka sendiri atas apa yang dideritanya. Kemiskinan ini membuat kakakmu tidak bisa berobat hingga akhirnya harus menyerah melawan penyakitnya. Tunggu, apa hatimu bilang belum pernah melihatnya? Coba ingat lagi, kamu pernah bertemu dengannya, anak laki-laki yang sedang sakit. Aku ingat, itu mimpiku, mimpi yang kukira sebuah jawaban dari masalahku. Orang berwajah cerah itu melanjutkan ceritanya. Orang tuamu depresi dan membuang semua hal tentang kakakmu. Mereka bahkan minggat dari kotanya, apapun demi melupakan kenangan buruk yang lahir bersamanya. Mereka yang menyalahkan kemiskinan, kini bekerja siang malam demi mendapatkan kekayaan dunia. Lalu kamu lahir, sehingga kebahagiaan yang teramat sangat. Lihatlah, bayi kecil itu kamu. Ayah sedang menggendong bayi mungil itu, dan ibu menyanyi menenangkannya. Semua itu untukmu, tapi mereka tidak lalai. Mereka tidak mau kemiskinan merenggut nyawa anaknya lagi. Lantas, mereka larut dalam pekerjaan duniawi itu. Sesuatu yang kau anggap jengkel, itulah sedikit rahasia mereka. Satu bulir air mata mereka di pelupuk mataku, menelusuri pipi
hingga berkumpul jatuh dari dagu. Kenapa? Apa maksudnya ini, Tuhan? Aku tidak mengerti maksud skenariomu. Aku menangis dalam diam, tak bisa berucap. Orang berwajah cerah itu memulai percakapan keempat. Apakah kamu merasa puas dengan kasih sayang mereka? Kasih sayang yang kamu dapat dari semua rasa sakitmu, yang sebenarnya membuat hati orang tuamu justru semakin perih karena mengingat memori kakakmu itu. Cemas, takut kejadian yang terulang kembali. Kamu seharusnya tak berbuat demikian. Kamu harus membuka hati mereka yang tertutup dengan kenangan masa lalu, bukan menambahnya dengan semua adegan cari perhatian itu. Tolong, bantu mereka lepas dari kenangan yang menghantui mereka. Dan tolong jaga mereka untukku, kakakmu. Sekali lagi, perkataan hampir membuat jantungku copot. Apa yang baru dia katakan? Kakakmu? Hal ini semakin membingungkan. Kenapa semua hal itu muncul padaku dengan bertubi-tubi? Kenapa aku harus mendapatkan semua kejadian ini? Kenapa? Di tengah kebingungan ini, aku bangun, tersandar seutuhnya. Nampak seorang ayah dan ibu yang duduk tertidur di ujung ranjangku. Pakaiannya lusuh, begitupun raut wajah mereka. Aku bisa melihat bekas air mata di pipi itu, masih sedikit basah. Aku paksakan diriku hingga terduduk, langsung memeluk mereka. Aku membuat mereka terkejut, menangis untuk kesekian kalinya. Tapi tangis ini kali ini berbeda. Mereka bahagia. Ibu salah. Ibu sebenarnya tidak benar-benar mencintai Rinai selama ini. Karena cinta akan memberikan sesuatu yang paling berharga. Kau tahu apa yang paling berharga? Waktu, itulah yang paling berharga. Sesuatu yang tak bisa kau putar kembali. Sesuatu yang sebanyak apapun uang tidak akan terbeli. Sesuatu yang orang-orang menyesal karena menyia-nyiakannya. Kalimatnya tersendat oleh semua air mata. Ibu berusaha mengatur napasnya. Tapi tidak, ibu tidak memberikan hal itu padamu. Ibu hanya bisa memberikan materi, uang, sesuatu yang ibu anggap berharga setelahnya. Kalimat terpotong oleh kenangan itu. Kenangan pahit sang kakak, tangis ibu, semakin menjadi. Ia tak bisa melanjutkannya, mulut tak mau membuka. Ayah menjadi sosok penenang untuknya. Aku sembari mengusap wajah ibu yang penuh kerut, yang basah, juga berusaha menenangkan ibu. Aku tak kuasa melihatnya menangis. Aku tahu masalah itu, Bu. Aku tahu betapa menyakitkannya hal itu untuk ibu. Ibu, jangan bersedih. Tenang, Bu. Kenangan itu akan aku tutupi dengan kenangan indah bersamaku. Hanya aku, ayah, dan ibu. Dan satu hal lagi, aku berjanji akan menjaga ayah, ibu untukmu, kakak.